Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Baik anak-anakku, adik-adikku yang di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bapak Guru VAI. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab selanjutnya ya, judul selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi yang lalu kita belajar orang jujur disayang Allah. Sekarang judul yang ke B-nya selanjutnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik anak-anakku, tolong diperhatikan dan jangan bercanda ya. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa nih orang tua? Orang tua adalah ayah dan ibu, bapak dan ibu atau mama dan papa. Tua adalah yang dengan pelantarannya kita lahir ke alam dunia ini. Dan orang tua juga adalah yang mengasuh kita dari kita kecil sampai dewasa. Dan orang tua juga adalah ibu terkhususnya yang mengandung. Jadi adik-adikku, ibu yang mengandung selama berapa bulan? Selama 9 bulan. Lama ya. Dan kemudian orang tua itu keberatan juga. Dalam perut ada anaknya. Nah itu anaknya seperti kita. Tetapi karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbuat baik dan hormat kepada orang tua kita. Begitu besar jasa orang tua kita, ibu kita mengandung, mendidik kita, mengajari kita, belajar, mengaji, kemudian belajar apapun itu, seperti belajar berbicara, belajar berjalan dan sebagainya. Dan juga sebagai ayah yang luar biasa, kerja pagi, pulang sore atau bahkan pulang malam. Jadi saking pengen anaknya jadi orang yang baik, orang yang soleh. Maka kita sebagai anak, adik-adikku, anak-anakku di rumah harus hormat dan patuh kepada orang tua. Sungguh kalau kita tidak patuh maka kita tidak menjadi orang yang baik, atau kita akan menjadi orang yang rugi. Nauzubillah min dzalik. Ya adik-adikku ya, di rumah harus patuh kepada orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-23. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kedua orang tua kita di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat ke-23 yang berbunyi, dan adik-adik pun harus dihafalin ya, dan harus dipelajari di rumah dengan orang tuanya. Bapak baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi Allah memberikan pesan agar semua orang beribadah kepada Allah. Dan setelah itu adik-adikku, setelah kita beribadah kepada Allah, Allah memberikan pesan harus menjaga kedua orang tua kita, terlebih ibu kita. Jadi kita harus patuh dan hormat kepada ibu kita terlebih dahulu, karena ibu kita yang mengandung, melahirkan, menyusui, luar biasa. Ayah kita bekerja mencari nafkah, mencari uang untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana contohnya yang mudah
agar kita berbuat baik kepada orang tua. Contohnya adalah yang pertama, ketika berbicara, ketika ngobrol sama orang tua, maka bicara dengan kata-kata yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar. Jadi kalau berbicara pada orang tua harus baik, harus sopan, tidak keras suaranya atau tidak marah-marah. Yang kedua adalah jika diperintah jangan malas-malas, jangan bilang nggak mau itu nggak boleh. Jadi anak-anakku harus mentaati perintahnya. Bagaimana perintahnya? Seperti adik-adikku, coba dong beliin ibu nih ke warung bentar, beliin kecap, beliin saus atau beliin gorengan. Maka kita berkata siap bu, bentar ke warung siap, oke. Begitu. Jadi jangan malas-malasan jika disuruh oleh orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Jika ada pendapat yang tidak pas, perkataan orang tua tidak pas, maka kita tidak boleh melawannya, tapi kita boleh mengingatkan dengan kata-kata yang baik pula. Kemudian selanjutnya merendahkan diri, seakan-akan kita tidak punya apa-apa. Emang kita tidak punya apa-apa karena orang tua punya segalanya, begitu. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang tua sampai orang tua kita tidak ada, yakni berbuat baik terus menerus sampai selama-lamanya dan mendoakan kepada orang tua. Bagaimana doanya untuk orang tua? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doanya untuk orang tua. Kalau disuruh menyapu, mengepel di rumah maka harus mau. Yang kedua adalah hormat dan patuh kepada guru. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah hormat dan patuh pada guru. Gimana caranya hormat dan patuh kepada guru? Senantiasa ketika di sekolah ada gotong royong, memindahkan kursi, mengepel, kemudian bergotong royong membawa alat-alat alat-alat pramuka atau alat-alat komputer yang di sekolah, maka kita harus ikuti perintah guru, kemudian mengerjakan PR, kemudian berbantu-bantu di sekolah apa saja begitu. Ya, kita harus menghormati dan patuh kepada guru. Karena kenapa sih begitu? Karena guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapatkan ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga murid-muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Sungguh beruntung jika kita bisa berhormat kepada guru kita, yaitu membantu ketika ada pekerjaan di sekolah, mengerjakan segala tugasnya di rumah, PR-nya. Terus sekarang lagi belajar jarak jauh, belajar online, ketika tugas maka dikerjakan. Selanjutnya yaitu adalah indahnya saling menghargai. Jadi kita harus saling menghargai kepada teman-teman kita, kepada saudara kita. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam kan kita ada yang kunut, ada yang gak kunut, ada yang terawihnya 20 sampai ada yang terawihnya 8 atau 23 atau 11. Itu adalah pendirian orang-orang lain. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa selama dia tidak mengganggu kita. Yang pertama adalah menghargai pendirian orang-orang lain. Bagaimanapun pendiriannya orang tersebut, seperti sholat subuh menggunakan kunut atau tidak, maka itu pilihan mereka, pilihan teman kita, pilihan saudara-saudara kita. Yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Misalkan keyakinan teman kita atau saudara kita atau tetangga kita keyakinannya orang Kristen, beribadahnya ke katedral atau beribadah kepada patung apa saja, maka kita harus menghargai keyakinan mereka. Tetap kita harus bermain, belajar bersama, namun ketika beribadah kita berbeda, maka kita harus menghargai keyakinan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir adalah kita harus menghargai pendapat orang lain. Bagaimana caranya menghargai pendapat orang lain? Ketika di sekolah ada diskusi bahwasanya yang pertama si Anu
Misalkan si Nisa harus taat pada orang tua, harus mengerjakan perintah orang tua, boleh. Yang kedua harus mengerjakan sholat, rajin mengaji, boleh. Yang ketiga tidak boleh keluar rumah tanpa izin orang tua, boleh. Itu bagus, semuanya pendapat yang bagus. Nah, kita harus mencontoh perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak menjadi orang yang sok pinter, sok jago, sok hebat gitu ya. Jadi orang pintar, hebat, jago boleh, tapi jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Mungkin dari Bapak cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa diadakan belajar selalu dan jaga kesehatannya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.